Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 2. Bila di pembelajaran 1, kalian belajar tentang organ pernapasan pada hewan, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar organ pernapasan pada manusia. Lalu juga ada tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Coba kalian buka halaman 9. Di halaman 9 ini ada sebuah teks tentang organ pernapasan pada manusia. Sudah dibuka halaman 9? Di paragraf yang pertama, coba kita siapkan ballpoint atau pensil atau stabilo ya untuk menggarisbawahi. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen atau O2 ya. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Di paragraf selanjutnya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Coba kita garis bawahi, ini adalah proses pernapasan pada manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Bila digambarkan seperti ini. Udara masuk, udaranya tentunya mengandung O2 atau oksigen ya. Masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Ya, masuk di sini ke tekok, kemudian batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Batang tenggorokan itu apa, Bu? Batang tenggorokan adalah sebuah pipa. Jadi seperti pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Ini adalah batang tenggorokan atau trakea. Dari batang tenggorokan, kita garis bawahi lagi. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Ya, ini adalah paru-parunya. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, untuk lebih detailnya kita akan pelajari di halaman selanjutnya ya. Di halaman 10, paragraf yang atas ini sama dengan paragraf yang tadi kita baca di halaman 9 bawah. Lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, ini ada sebuah fakta menarik. Saat kita beristirahat atau tidur itu, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar 0,5 liter udara. Ternyata kita menarik napas itu sekitar 15-20 kali setiap menitnya. Itu kalau kita aktivitasnya ringan seperti istirahat, duduk-duduk, tidur. Nah, itu 15-20 kali kita menarik napas. Tapi kalau aktivitas kita berat, misalnya balapan lari, atau olahraga, atau tinju, atau sepak bola misalnya, kita membutuhkan lebih banyak oksigen, jadi kita bisa menghirup udara sebanyak 3 liter. Tadinya cuma 0,5 liter udara waktu santai. Ketika olahraga menjadi 3 liter atau lebih yang kita hirup. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Wah, kenaikannya sangat drastis ya. Ketika santai 15-20 kali, ketika kita beraktivitas berat sampai 50 kali atau bahkan lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah nafasnya. Nah, dari fakta menarik itu apa kesimpulan yang dapat kita dapatkan? Nah, ini coba digarisbawahi. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari fakta yang ada di paragraf ini ya. Nah, selanjutnya
Coba dibuka halaman 11. Di halaman 11 kita akan belajar secara detail organ tubuh atau organ alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan kita atau manusia terdiri atas lubang hidung, garis bawah ya. Alat pernapasan kita atau manusia terdiri atas lubang hidung, batang tenggorokan, tekak, cabang tenggorokan, paru-paru, dan gelembung paru-paru. Nah, di sini di halaman 11 dan halaman 12 itu secara umum ya, ada 3 alat pernapasan manusia, dibagi jadi 3, hidung, kemudian tenggorokan, dan paru-paru. Namun lebih detailnya organ pernapasan manusia itu seperti ini. Yang pertama hidung. Sambil digarisbawahi informasi pentingnya untuk belajar. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu garis bawahi. Hidung terdiri dari 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Tahu ya lubang hidung yang mana? Yang kalian lihat ada 2 di permukaan hidung kalian itu namanya lubang hidung. Coba kita sambil lihat di halaman 9 tadi. Lubang hidung yang ini, lubang sebelah sini. Kemudian kalau rongga hidung, nah ini sepanjang ini adalah rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir. Apa fungsinya bulu-bulu halus dan lendir di rongga hidung? Fungsinya untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Nah, coba kalian pernah ngaca, kemudian kalian lihat rongga hidung kalian, itu ada rambut atau bulu-bulu halus kan? Yang warnanya hitam di rongga hidung kalian. Nah, itu fungsinya menyaring udara supaya terhindar dari debu dan bibit penyakit. Jadi udara yang masuk ke alat pernapasan kita itu udara yang sudah bersih. Terus Bu, kotorannya gimana? Kotorannya menjadi sesuatu yang kita sebut dengan upil. Nah, sudah jelas ya? Adanya lendir menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat dan cukup lembab. Misalnya kita berada di daerah yang dingin, di Malang atau di Batu atau bahkan di luar negeri yang sedang musim dingin misalnya. Udara yang kita hirup oksigennya dingin karena sedang berada di wilayah yang dingin. Nah, fungsinya lendir di situ. Jadi udara yang masuk ke paru-paru bukan udara yang dingin, tapi dihangatkan oleh si lendir itu supaya udara yang masuk ke paru-paru jadi hangat dan lembab. Ya, kita garis bawahi ini fungsinya lendir. Kalau yang tadi kan fungsinya bulu halus ya. Sudah? Selain sebagai penyaring dan penghangat udara pernapasan, hidung juga merupakan indera pencium. Nah, indera pencium. Oleh karena itu, kita lebih baik bernapas dengan hidung daripada dengan mulut. Kenapa? Karena kalau kita bernapas dengan hidung, maka udaranya disaring oleh bulu-bulu hidung. Juga dicium oleh indera pencium sehingga kita dapat membedakan udara yang kita hirup itu udara bersih atau udara kotor. Kalau udara bersih kita bisa menghirupnya dengan lega, dengan tenang. Kalau kita menghirup udara yang kotor, kita bisa menutup hidung kita dengan masker misalnya, atau berpindah ke tempat yang memiliki udara yang lebih bersih ya. Berikutnya
Tentang tenggorokan. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau trakea. Seperti yang di halaman 9 tadi, nah ini batang tenggorokan atau trakea ya. Panjangnya kurang lebih 9 cm. Kita kembali lagi ke halaman 12. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan, garis bawahi, tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar. Ayo di garis bawahi juga. Di dalam batang tenggorokan atau trakea tadi terdapat bulu getar. Apa fungsinya bulu getar? Fungsinya untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Jadi adanya bulu getar ini juga menyebabkan kita dapat tersedak ketika makan sambil bercakap-cakap. Makanya ketika kalian sedang makan, sebaiknya tidak usah bicara dulu. Ketika kalian bicara juga jangan sambil makan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang yang disebut bronkus. Coba kita lihat di gambar yang halaman 9. Nah, ini dia. Batang tenggorokan itu punya 2 cabang. Ini dia cabangnya. Cabang ini namanya adalah cabang batang tenggorokan, disebut dengan bronkus. Ini tanda panahnya keliru ya. Coba diganti tanda panahnya di sini. Ini bronkus. Bronkus ini ada 2 kan, berarti cabangnya ada 2. Yang kanan menuju paru-paru kanan, yang bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Selanjutnya paru-paru. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Mana Bu yang dimaksud dengan diafragma? Diafragma itu yang ini. Nah, ini namanya diafragma. Ya. Jadi dia adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut, atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Coba kita garis bawahi. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Sudah? Ada 2 buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Coba kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini di halaman 9. Paru-paru itu ada 2. Yang ini paru-paru kanan, yang ini paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu ada 3 gelambir. Sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Nah, ini coba paru-paru yang kiri. Ini gelambir 1, gelambir 2. Yang kanan gelambir 1, gelambir 2, gelambir 3 ya. Dan paru-paru ini dibungkus oleh selaput. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Kita garis bawahi coba. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Oh iya, tadi di garis bawahi juga. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Sudah di garis bawahi? Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran gas antara gas oksigen dan karbon dioksida. Garis bawahi. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida.
Gelembung paru-paru itu, ini ada. Pada orang dewasa, jumlah gelembung paru-paru kurang lebih 700 juta. Wow. Makin banyak jumlah gelembung paru-paru, makin banyak oksigen yang diserap dan makin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Gelembung paru-paru juga disebut dengan alveolus, digarisbawahi. Saat kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini ya, kalau kita lihat paru-paru secara lebih detail, di dalam paru-paru ini kan bronkus ya, atau cabang batang tenggorokan. Nah, ini punya cabang lagi, namanya adalah bronkiolus. Kemudian bronkiolus itu, nah ini kalau diperbesar bronkiolus ya, berakhir dengan gelembung paru-paru. Ini adalah gelembung paru-paru atau yang disebut dengan alveolus. Apa tadi fungsinya alveolus? Sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya ini ada materi tambahan ya. Coba kalian buka halaman 14. Sebelumnya di halaman 13 itu sebenarnya ada sebuah percobaan pakai toples dan balon. Tapi kita skip, kita lewati, kita langsung ke halaman 14. Di halaman 14 ini ada yang disebut dengan pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut itu apa, Bu? Coba garis bawahi ini. Proses pernapasan yang terjadi karena kerja otot diafragma disebut pernapasan perut. Kalau pernapasan dada apa, Bu? Pernapasan dada terjadi karena kerja otot antar tulang rusuk. Sudah digarisbawahi, diingat-ingat ya. Pernapasan ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena kerja otot antar tulang rusuk, sementara pernapasan perut terjadi karena kerja otot diafragma. Tahu ya yang mana tadi diafragma ya? Sekat atau pembatas tadi antara rongga dada dan rongga perut. Selanjutnya ada soal. Di halaman 14 yang bawah, ayo berlatih. Ada soal 1-8. Kalian bisa mengisi dengan jawaban yang tepat ya, berdasarkan informasi yang sudah kita pelajari di halaman sebelumnya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada? Kalian tulis ya di buku paket kalian, halaman 15. Di paling atas kalian tulis. Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang. Sudah ditulis? Ditulis dulu. Apa saja susunan nada yang berjenjang itu? Nah, ini ada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah susunan nada yang berjenjang atau bertingkat-tingkat. Dalam seni musik ada jenis tangga nada. Ada yang namanya diatonis, ada yang namanya pentatonis. Ditulis juga seperti ini. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi jadi 2 lagi. Ada mayor, ada minor.
ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor punya interval atau jarak nada. Nah, ini kalian harus hafal. Interval atau jarak nada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Atau bisa dilihat di sini. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini adalah interval atau jarak nada tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Digaris bawahi. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat ketika menyanyikannya. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol, mi, dan diakhiri dengan nada do. Tapi umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Apa saja contohnya lagu yang bertangga nada diatonis mayor? Nah, coba kita pokoknya diingat-ingat. Kalau mayor itu semangat, riang gembira. Contohnya dari Sabang sampai Merauke, Hari Merdeka, Indonesia Raya, Sorak-sorak bergembira, dan lain sebagainya. Tahu ya lagu-lagu ini ya? Kalau dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45. Yang Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Nah, yang keempat sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira. Itu dia contoh lagu diatonis mayor. Coba kalian buka halaman 16. Di halaman 16 ini ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah salah satu contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Semuanya Bu Firda rasa sudah bisa ya lagu ini ya. Coba kita nyanyi sama-sama. Sebentar saja, satu kali saja. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ini ada yang tidak tertulis liriknya nih ya. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian belum hafal dan ingin menghafal, bisa dilihat di YouTube ya. Selanjutnya di halaman 17 ada pertanyaan. Nah, ini yang pertama, apa judul lagu itu? Ini sudah dijawab oleh Bu Firda, jadi silakan kalian tulis ya. Apa judul lagu itu? Judulnya adalah Dari Sabang sampai Merauke. Siapa penciptanya? Penciptanya ada di sini, tertulis di sini. Ciptaan R. Surario. R. Surario. Nomor 3. Apa nada dasar yang digunakan? Nada dasarnya itu ada di sebelah sini. Nah, ini paling atas ini adalah nada dasarnya. Do sama dengan G. Nomor 4. Apa tanda tempo yang digunakan? Ada di sini. Conspirito. Nomor 4 jawabannya conspirito. Nomor 5. Apa arti tanda tempo conspirito itu? Artinya adalah lagu tersebut harus dinyanyikan dengan cepat dan bersemangat. Nomor 6. Bacalah syair lagu tersebut. Bercerita tentang apakah teks lagu itu? Bercerita tentang kebangsaan dan kebesaran Nusantara atau Indonesia, serta menjunjung tinggi nasionalisme dan cinta tanah air.
Sudah ditulis? Ini selanjutnya ini ada membuat alat musik sederhana. Kalau kita mau membuat alat musik sederhana, bisa pakai beberapa bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya botol kaca bekas. Misalnya waktu hari raya kalian punya botol marjan, botol ABC, itu ya kalian bisa manfaatkan untuk membuat alat musik sederhana. Halaman 18. Selain botol kaca bekas, kalian bisa menggunakan galon air mineral. Kemudian bisa pakai kaleng bekas. Misalnya adik kalian punya yang bayi minum susu kaleng, nah kalengnya bisa digunakan untuk alat musik sederhana. Kemudian panci, pasti di dapur ibu kalian banyak panci yang mungkin tidak terpakai ya, bisa kalian gunakan. Kemudian yang terakhir bisa pakai bambu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya tadi ya. Jangan lupa digarisbawahi mana materi yang penting untuk digunakan kalian belajar ketika mau ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.